wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Maka di kesempatan ba'dal maghrib malam ketiga dari Jumadal Akhirah 1443 ini kita lanjutkan kajian di pelajaran Umdatul Ahkam, yang mana pada kesempatan malam ini kita masuk kepada hadis yang masih berhubungan dengan sifat shalah. Dan hadis yang kita bahas pada malam ini dari Anas ibnu Malik. An Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala i'tadilu fi sujud wala yabsut ahadukum dira'aihi in bisaqal kalbi. Yang maknanya dari Anas bin Malik berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam i'tadilu fi sujud. Nabi ingin menjelaskan kepada kita tentang permasalahan bagaimana sifat sujud dari periwayatan Anas bin Malik. Berkata Anas bin Malik, i'tadilu fi sujud. Maknanya i'tidallah di dalam sujud. Dan makna al-i'tidal di sini melaksanakan gerakan yang benar di saat sedang sujud, ataupun al-hay'ah al-hasanah fi sujud, gerakan yang benar yang diinginkan as-syariah di dalam sujud. Apa itu? Di sini baru penjelasannya. Kalau tadi perintah agar kalian melaksanakan gerakan yang benar dalam sujud, apa itu? Wala yabsut. Maka yabsut di sini fi'lun mudhari' majzum dikarenakan la nahiyah, berarti hukumnya haram. Maka jangan kalian di antara kalian yabsut dira'aihi in bisatal qalb. Janganlah kalian di saat sujud tangannya itu seperti tangan anjing. Antum lihat binatang-binatang yang ada di sekitar kita, terutama kita banyak kucing. Maka bagaimana di saat duduk beristirahat, maka mereka itu duduknya itu dua tangan kita di sini di saat sujud diangkat yang benar. Itu yang dinamakan dengan i'tadilu fi sujud, diangkat. Kalau hewan anjing maka dia disimpan sehingga tangan dari mulai telapak tangan sampai kepada siku menempel ke tanah. Maka itu sujud yang salah. Wala yabsut ahadukum dira'aihi. Maka janganlah di antara kalian di saat sujud menyepertikan dengan sujudnya anjing. Perlu diperhatikan di sini bahwa larangan permasalahan sujud kita harus mengikuti sujud yang benar. I'tadilu fi sujud maknanya sujudlah dengan benar. Kemudian dinafikan tidak seperti sujudnya anjing. Maka di sini menjadi pendalilan tentang pertama disyariatkannya kita sujud tidak menyerupai binatang. Dan bahkan dilarang la yabsutu atau la yabsut dengan majzum maknanya dilarang untuk menyelonjorkan tangannya di saat sedang sujud. Maka di sini larangan yang jelas menyerupai anjing di saat kita bersujud. Maka di sini faedah yang agung ada padanya adalah perintah di dalam syariat Islam kita ini banyak menyelisihi dari binatang di dalam perkara-perkara sholat. Seperti di hadis-hadis yang lain, kita ini dilarang di dalam sholat untuk iltifat, menoleh dengan cepat. Seperti di hadis disebutkan kaltifati sa'lab. Tidak boleh kita menoleh dengan cepat ke arah kanan dan ke kiri dalam sholat seperti
sa'lam, musang. Dan begitu pun di sini disebutkan dilarang kita untuk melaksanakan sujud dan tangan kita dalam keadaan seperti anjing. Maka perlu diperhatikan di sini dan nanti kita akan mendatangkan model. Siapa yang mau jadi model? Kedai Pak Ngancung. Sekarang larangan yang ada itu perlu diperhatikan bukan hanya tangan saja. Bahwa tangan dalam keadaan menempel semua dengan tanah. Seperti ini. Bukan itu saja, tetapi apa? Kaki pun. Maka orang yang sujud, kakinya pun tidak seperti anjing. Coba antum lihat bagaimana anjing, maka kakinya yang dua ini pun sama, ditekukkan ke tanah. Maka di sini kita melaksanakan sujud yang benar sesuai dengan hadis kita, i'tadilu fi sujud. Maka sujudlah dengan benar seperti yang diajarkan Nabi, dan janganlah kalian sujud seperti anjing di saat melebarkan tangannya dan juga kakinya imbisar dalam keadaan menyimpan tangan dan kakinya. Maka silahkan bagi yang mencoba sujud yang benar bagaimana? Sujud yang benar ma'ruf. Habis ini Abu Kholah mau jadi model biar bangun. Lihat sujud yang benar, si tangannya ini pertama dia di atas dari bumi. Coba yang salah bagaimana dari segi tangan? Nah, di sini yang salah ini dinamakan imbisatul qalb. Karena apa? Karena di sini tangannya mulai dari ujung sampai kepada sikut menempel dengan tanah. Ini imbisatul qalb, dan antum kalau melihat kucing yang ada di antara kita seperti itu duduknya. Maka dari segi tangan diangkat, coba diangkat tangannya. Baik. Untuk masalah tangannya, Hudzaifah melaksanakan yang demikian, ini tambahan juga hadis. Di hadis siapa? Yang telah kita lalui, Abdullah bin Malik, bahwa Nabi Muhammad SAW di saat sujud, maka Nabi itu membuka dari tangan sikutnya, mengangkat tangan sikutnya. Maka tidak ditempel seperti ini di pelajaran yang lalu. Maka ini juga bukan dari sunnah. Yang sunnah dibuka. Jadi maknanya membedakan dari binatang sujud. Pertama turun. Dia tidak seperti ini. Dan jika diangkat pun tidak nempel seperti ini. Tetapi yang sunnah dibuka. Sesuai dengan hadis Abdullah bin Malik, bahwa aku melihat Nabi Muhammad SAW dulu di saat sholat mengangkat sikunya menjauh dari tulang iganya ini. Sehingga dia terlihat bayadu ibtihi, putih dari ketiaknya. Ini yang pertama dari permasalahan tangan. Sehingga tangan seperti ini. Kemudian kaki, yang salah bagaimana? Coba menghadap ke sana. Ini sujud yang benar dulu. Baik, lihat sujud yang benar. Kakinya diangkat betisnya dari bumi ataupun tulang keringnya dari bumi, dan begitu pun dari kakinya, ujung kaki diberdirikan seperti ini. Adapun yang seperti hewan, coba Hudzaifah tahu, maju dikit. Oke, ini dia seperti hewan. Maka anjing pun seperti ini, atau binatang-binatang yang lain seperti ini. Ditempelkan dari tulang kering ke tanah, dan begitu pun ditempelkan dalam posisi tertidur kakinya. Paham ya? Seperti ini yang ada. Maka dengan model seperti ini bagus, biar paham. Nah, sholat yang benar bagaimana? Diangkat dari segi kaki, maka si tulang kering ini tidak menempel dengan tanah, dan posisi kaki dalam keadaan berdiri. Dan lebih bagusnya berdiri seperti ini. Seperti kita ajarkan tendangan, maigeri, usirogeri, di mana titik pukulnya seperti ini. Maka saat tendang seperti ini. Maka inilah yang
di saat kita sholat. Kecuali kalau pakai sendal dan sepatu mungkin bisa diluruskan. Paham sekarang? Baik, potong. Maka di dalam hadis ini diperintahkan oleh Nabi agar kita sujud dengan baik dan benar, maknanya seperti tadi. Dari segi tangan, sisi sikutnya itu dari sunnah juga dijauhkan dari tulang iga sehingga terlihat dari ketiaknya, maka ini yang sunnah. Dan diangkat dari bumi sehingga tidak menempel siku dengan tanah. Dan dilarang oleh Nabi, wala yabsud ahadukum dira'aihi in bisatal kalb, larangan agar kita tidak seperti sujudnya anjing ataupun duduknya anjing. Maka anjing itu jika dia duduk ataupun kucing sama, dia menempelkan dari sikut dan dari segi kaki tadi telah kami jelaskan, menempelkan tulang kering dalam keadaan duduknya, maka kita tidak boleh di saat sujud menempelkan tulang kering dan menempelkan kaki kita sehingga punggung dari kaki menempel, tidak, tetapi kaki itu diberdirikan. Maka ini yang bisa kita ambil dari pelajaran malam ini, di mana di pelajaran malam ini kita membahas tentang hadis yang berhubungan dengan sifat sujud. Maka sifat sujud yang benar seperti kami jelaskan tadi dengan model, dan di sini dilarang kita sujud dengan gerakan yang salah tadi. Dan di sini ada faedah yang agung bagi kita bahwa dalam gerakan-gerakan sholat banyak di dalam hadis-hadis agar kita tidak mengikuti binatang. Tidak mengikuti binatang. Mungkin ini yang bisa kita berikan. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fi ilmikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta